Halo guys. Halo guys. Halo. Halo guys. Oke teman-teman, kami kelompok 3 lagi ada di Museum Sri Baduga loh. Tempatnya tuh ada di Jalan BKR nomor 185, Pelindung Hewan, Kecamatan Asta Anyar, Kota Bandung. Sekarang kita lagi jalan untuk beli tiketnya nih. Tuh, kita udah dapet tiketnya sekarang. Lanjut, kita akan masuk ke museumnya. Udah gak sabar banget nih, ada apa aja ya di sana. Wow, sekarang kita sudah ada di dalam museumnya loh. Nah, di dalam museum ini kita bisa belajar tentang kerajaan Sunda, tokoh legendaris Prabu Siliwangi, serta melihat naskah-naskah kuno seperti Carita Paranghayangan dan prasasti Kebon Kopi yang menyebut nama Sunda untuk pertama kalinya. Kita juga bisa melihat replika prasasti, lukisan-lukisan Raja-Raja Sunda, serta penjelasan menarik tentang hubungan kerajaan Sunda dengan dunia internasional seperti perjanjian Tordesillas. Selain itu, kita juga bakal ngejelasin loh tentang kayak apa aja sih sebagian yang ada di prasasti ini. Karena kalau misalnya kita jelasin semuanya bakal kepanjangan ya teman-teman. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang sejarahnya Museum Sri Baduga ini. Jadi, museum ini mulai dibangun pada tahun 1974 dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 5 Juni tahun 1980. Awalnya, museum ini dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Namun, pada tahun 1990, namanya diubah menjadi Museum Sri Baduga. Nama ini diambil dari salah satu raja terbesar di Tatar Sunda, yaitu Sri Baduga Maharaja, yang dikenal pula sebagai Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Perubahan nama ini dimaksudkan untuk memperkuat identitas budaya Sunda yang menjadi inti koleksi museum ini. Sejak awalnya pendirinya, Museum Sri Baduga berfungsi sebagai lembaga pelestarian warisan budaya. Di sini, kita bisa mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Barat dari zaman prasejarah hingga masa modern. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, penelitian, dan rekreasi budaya bagi masyarakat umum. Museum ini memiliki dari 6.000 koleksi yang mencakup benda-benda etnografi, arkeologi, numismatika, filologika, dan yang lainnya. Nah, di era digital ini, Museum Sri Baduga terus beradaptasi. Banyak program edukatif dan pameran tematik yang digelar, termasuk pameran virtual dan program kunjungan pelajar. Museum ini juga aktif dalam mendokumentasikan budaya benda seperti tarian, upacara adat, dan kearifan lokal masyarakat Sunda. Museum Sri Baduga bukan sekedar tempat penyimpanan benda kuno, tetapi juga cermin dari perjalanan panjang identitas budaya Jawa Barat. Dengan mengunjungi dan mempelajari isi museum ini, kita ikut serta menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi masa depan. Nah, itu ya guys, sejarah tentang awal mulanya terjadi Museum Sri Baduga ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai beberapa koleksi yang ada di Museum Sri Baduga, yang kalian tuh nanti bakal tahu loh apa aja sih koleksinya dan bagaimana sih sejarahnya. Yuk kita simak dari penjelasan dari teman-teman kelompok 3 ini yang cantik-cantik loh. Salah satu ritual pada kepercayaan animisme adalah upacara penguburan, terutama bagi tokoh masyarakat. Penguburan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Nah, di dalam proses penguburan itu pasti ada bekal kubur. Dalam ritual penguburan, mayat dibekali dengan berbagai macam barang sehari-hari seperti perhiasan, gelang, periuk, dan lain-lain, dengan maksud agar arwah tersebut memiliki jaminan akan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan selanjutnya.
Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kepercayaan masyarakat zaman dulu, di mana mereka ini memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme ini kepercayaan mereka terhadap roh-roh nenek moyang. Mereka percaya bahwa nenek moyang itu dapat membantu mereka dalam bentuk segala sesuatu. Dan juga ini tuh terjadi pada zaman megalitikum atau zaman batu besar. Kemudian kepercayaan mengenai dinamisme, yang berarti mereka ini percaya terhadap benda-benda seperti patung, batu, azimat, cincin gelang dan lain-lain. Gitu. Hai guys, di sini aku mau ngejelasin manusia pawon. Nah, ini tuh temuan terbaru rangka manusia di Jawa Barat adalah manusia pawon atau Homo sapiens yang termasuk dalam ras Mongoloid. Diperkirakan hidup antara 5.600 sampai 9.500 tahun yang lalu. Ini tuh ditemukan di Gua Pawon, Gunung Masigit, Padalarang, Kecamatan Cipatat di Kabupaten Bandung. Nah, manusia pawon ini tuh dikubur dalam posisi kedua kakinya tuh ditekuk dan dirapatkan ke bagian dada dengan kedua ujung lutut agak menempel ke arah muka. Di dalam kotak galian yang sama terdapat 4 individu yang tertumpuk. Bukti pendukung adanya kehidupan di Gua Pawon adalah temuan sejumlah artefak dari batuan, tulang binatang, perhiasan, gigi binatang, dan sisa-sisa moluska. Halo guys, jadi aku di sini mau ngejelasin arca Nandi, yang dimana Nandi atau sapi jantan itu dalam mitos Hindu merupakan kendaraan atau wahana tunggangan dewa Siwa, diperkirakan peninggalan masa Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Barat abad ke-4 sampai abad ke-14. Nah, arca Nandi ini itu merupakan asal dari Sagala Herang, Subang. Oke teman-teman, di sini ada diorama ruang kelas pada masa kolonial Belanda, di mana pendirian sekolah pada masa kolonial Belanda merupakan salah satu realisasi dari politik etnis untuk memajukan Bumi Putra. Nah, pada saat 1875 di Bandung didirikan Sekolah Bumi Putra untuk tenaga pengajar. Untuk sekolah di Bandung ini ada 2 jenis sekolah. Yang pertama ada sekolah kelas 1 yang mana untuk kalangan menak atau kalangan bangsawan, yang mana nantinya akan dipekerjakan di pemerintahan. Kemudian yang kedua itu ada kelas 2, sekolah kelas 2. Nah, sekolah kelas 2 ini untuk kalangan rakyat banyak, di mana nanti disiapkan untuk calon pegawai rendah di bidang administrasi. Oke, di sini ada 2 diorama tentang busana pada masyarakat Sunda saat itu. Di sebelah kanan saya ada busana santana, di mana santana ini merupakan istilah untuk golongan bangsawan kecil pada masyarakat Sunda saat itu. Lanjut, di sebelah kiri saya ada busana menak, di mana busana ini merupakan busana untuk golongan bangsawan yang lebih besar. Oke teman-teman, itulah sedikitnya koleksi yang bisa kami jelaskan. Semoga kalian bisa menambah pengetahuan baru ya. Kalau misalnya kalian pengen lebih tahu banyak koleksi di museum ini, bisa datang ya langsung ke museumnya. Karena dengan mengunjungi dan mempelajari isi museum ini, kita ikut serta menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi masa depan. Mengunjungi museum ini bukan hanya menambah wawasan, tapi juga membuat kita lebih mencintai budaya dan sejarah bangsa sendiri. Yuk, ajak teman-teman dan keluarga berkunjung ke museum, karena masa depan yang kuat dimulai dari mengenal sejarah kita sendiri. Terima kasih juga ya sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Bye-bye teman-teman. Kami pamit ya.